Kardiografi. Tokografi. Hampir mirip dengan EKG, elektrokardiografi. EKG untuk jantung dewasa, laki-laki, perempuan, begitu ya. Kalau ini CTG khusus untuk ibu hamil. Tadi kita punya syarat ya, untuk Leopard ini pun juga punya syarat. Yang pertama jelas dia wajib harus sudah pipis atau BAK, minimal BAK ya. Yang kedua dia wajib sudah kenyang, nggak boleh lapar. Kenapa? Karena kita akan merekam juga gerak janin. Paham ya? Janin itu kalau ibunya kenyang, geraknya aktif, maka harus kenyang. Yang ketiga, wajib ada pendamping. Karena pemeriksaannya lama, 15, 20, bahkan 30 menit. Sesuai dari hasil rekamannya nanti. Karena dokter akan membaca hasil rekamannya. Dia harus mendapatkan posisi yang nyaman dulu sebelum dilakukan perekaman CTG. Ibu bilang perekaman ya, karena ini mau merekam untuk DJJ. 4 syarat itu harus dipenuhi. Karena apa? Ketika ibunya bergerak kanan, bergerak kiri, pasti akan berubah juga hasil rekamannya. Nggak akan terbaca, tetapi dia tidak akan memiliki pola yang bisa menghasilkan dari bacaan tersebut. Pahami ya? Pahami ya? Oke, sekarang kita tanyakan sama ibu. Ibu udah pipis belum? Sudah makan atau belum? Kalau belum makan, misalnya dari poli nih, dia dirujuk untuk dilakukan untuk dilakukan Sito SC misalnya ya. Ya dia harus dilakukan CTG dulu biasanya. Ibu harus istirahat dulu 5-10 menit. Ya biasanya lebih lama lah ya, karena capek di poli. Makan dulu, ganti baju dulu, kita tungguin. Nanti kalau sudah 15 menit, 20 menit, atau 30 menit, ibu udah siap, tawarkan. Ibu udah pipis, ibu udah makan, kemudian ibu boleh kita mulai lakukan CTG. Ibu mau pilih nih, duduk setengah duduk, atau ibu mau terlentang. Gitu ya, bilangnya ke ibunya. Yang enak, yang nyaman adalah duduknya setengah, posisinya setengah duduk, karena jantung ya itu akan lebih lebih enak untuk sirkulasinya daripada dia posisi terlentang. Gitu ya. Selanjutnya alat. Ini yang pertama CTG. Alat ini macam-macam besok di rumah sakit ya. Ini kita punya alat itu hanya bisa untuk merekam dan ngeprint, mencetak, merekam dan mencetak. Kadang ada yang di rumah sakit yang lebih canggih lagi, di situ ada yang untuk monitoring juga, untuk eksplorasi dan untuk elevasi dan delevasinya. Itu. Oke. Nah, kalau kita punya yang untuk mencetak dan merekam saja. Kemudian ada 2 bel di sini. Ibu lepas dulu ya. Ini 1 dan 2. Diletakkannya di bagian bawah ya teman-teman, bawah punggung ibu, atas dan bawah. Gitu ya cara meletakkannya. Setelah itu kita kenalan dengan ini, alat yang penting. Ini namanya transducer. 2 ini namanya transducer dan dia selalu berpasangan, nggak boleh satu ya. Lihat perbedaannya. Kanan kirinya ada tombol dan tidak ada tombol. Oke. Yang tidak ada tombol ini namanya kardiografi. Oke. Ini namanya kardiografi, transducer kardio. Yang ini namanya toko. Ya, toko yang ada ininya, tombolnya. Oke. Ini kalau 2 namanya transducer. Intinya transducer ini kardio diletakkan
di punggung janin tadi. Ya, yang bunyi. Yang ini toko diletakkan di fundus bagian atas. Jadi harus dileopot terlebih dahulu. Gitu ya. Dan di bagian yang untuk DJJ punggung ini wajib kita pakein jelly. Wajib ya. Kalau ini nggak apa-apa, yang bagian fundus nggak usah. Misal sudah begini ya, tapi besok pemasangannya satu-satu ya. Sudah kita temukan, kemudian kita pasang. Oke, kanan dulu boleh, kiri dulu boleh. Bu, ini kenceng atau tidak? Gitu ya. Kalau misalnya dia kekencengan bisa kita longgarkan. Mana lagi? Hilang. Jatuh ya. Karena ini pantau. Tanyakan ibu ini kencang atau longgar? Kalau kekencangan dilonggarkan. Ini juga taruh di atas fundus, sama di selbed begini. Teman-teman cuma sampai pemasangan ya. Ini kalau bisa kabel-kabelnya ini karena pantom berkabel ya, jadi ini kabel-kabel, besok ya nggak ada kabel-kabel seperti ini ya. Nah, yang terakhir ini teman-teman, alat yang kita letakkan di sela-sela jari ibu ini untuk merekam gerak janin. Ketika ada gerakan, tolong ibu pencet. Nah, bunyi ya, itu nanti alatnya merekam 1 kali gerakan. Pokoknya setiap ada gerakan. Misalnya ini gerakannya bisa sampai 10, ya ibu harus mencet sampai dengan 10. Ya, sepanjang dia gerak. Pokoknya ketika ada gerakan, sepanjang gerakan itu ibu pencet. Gerakannya 2 kali pencet, gerakan 3 kali pencet, nanti akan terekam di sini. Ya, ibu boleh meletakkan di mana semau ibu, senyaman ibu, karena mencet. Ya, biasanya ibu memilih yang tidak ada infusnya, biasanya. Oke, saya letakkan di kanan ya bu, gitu ya. Kemudian ini boleh kok ditutup seperti ini untuk menjaga privasi. Ya, ibu, ini pemeriksaan lama, 15 sampai 20 bahkan 30 menit. Ibu boleh ditemani dengan suami. Tetapi selama pemeriksaan, ini syarat terakhir ya. Selama pemeriksaan atau perekaman ini, ibu tidak boleh minum, tidak boleh makan. Itu ya, sama tadi, ibu tidak boleh gerak kanan atau kiri ataupun berjalan. Oleh sebab itu tadi ditawarkan, sudah siap begitu. Ya, karena pemeriksaan lama, pegel kadang-kadang ibu nggak bisa kanan, nggak bisa kiri gitu, nggak bisa ngemil, nggak bisa minum juga ya, gitu ya. Kalau ibu udah siap, ingat ya bu, nanti kalau ada gerak janin, tolong jangan lupa dipencet ini alat yang ada di tangan ibu. Kemudian baru kita mulai, kalau ibunya udah paham, record, merekam. Udah, tugas kamu biasanya selesai sampai situ. Tapi kalau memasang, biasanya nanti akan ada bidan yang memasang, teman-teman yang melihat.